Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemilihan instrumen sensor berdasarkan analisis pada variabel fisika aliran fluida atau debit, yang merupakan salah satu penugasan dalam mata kuliah Fisika Instrumentasi kelas IP2 tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aldi Nathanael, mahasiswa program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri yang merupakan suatu program studi sarjana terapan di Politeknik Negeri Jakarta angkatan 2019 dengan NIM 19034310010. Untuk konten yang saya sajikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar. Dalam konsep dasar ini saya akan membahas apa itu variabel fisika aliran fluida atau debit serta hukum fisika yang terkait. Kemudian saya akan membahas apa itu water flow gas tengah sensor. Yang kedua ada pembahasan, di sini akan lebih meliputi bersama model sistem yang digunakan dan membahas linearitas sensor yang dipilih. Pertama ada konsep dasar. Perlu ditekankan di sini, aliran fluida atau debit ialah variabel fisika yang menunjukkan banyaknya volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam satuan waktu. Seperti ilustrasi di bawah, kita bisa lihat di sini ada sumber air yang diukur debit airnya, di mana ada volume fluida yang mengalir dalam suatu penampang yang ditinjau dalam satuan waktu. Atau dalam bahasa matematis bisa kita tuliskan sebagai berikut. Q sama dengan A dikali V kecil, di mana A adalah luas penampang, V kecil merupakan kecepatan alir volume fluida. Atau bisa kita tulis sebagai V besar atau volume fluida per T satuan waktu. Kemudian saya akan membahas mengenai hukum fisika terkait. Variabel ini bisa diambil hukum Bernoulli dalam penerapannya pada venturometer. Venturometer gambarnya seperti ini, merupakan sebuah alat ukur pada fluida yang diwakili dengan pipa yang mengalami penyempitan. Prinsip kerjanya di sini, aliran pada fluida akan semakin cepat jika melewati luas penampang yang kecil dibandingkan dengan luas penampang yang besar. Pada pipa mendatar H1 sama dengan H2 sama dengan H dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian saya akan membahas mengenai water flow gas tengah sensor. Berikut merupakan arsitektur atau desain rangkaian water flow gas tengah sensor. Sensor ini merupakan sensor yang dapat merasakan atau to sense jumlah toleran fluida dalam pipa atau sambungan terbuka. Untuk sensor ini sendiri terdiri dari dua bagian, di mana bagian utama yang menghasilkan sinyal respon terhadap aliran fluida karena lajunya diganggu. Yang kedua adalah bagian squirter atau transducernya yang menerima sinyal dan dialirkan ke unit pemroses sinyal. Kemudian ada spesifikasi sensor, di sini dijelaskan mengenai tegangan kerja dari 5 volt DC sampai 24 volt DC sampai dengan store humidity 25% sampai 90% RH. Untuk cara kerja sensor ini, ketika air mengalir pada rotor atau rotor di sini merupakan bagian internal sensor, rotor akan berputar. Ketika rotor berputar ini, maka Hall efek akan bekerja. Hall efek ini didasarkan pada efek medan magnetik terhadap partikel bermuatan yang bergerak. Akibat Hall efek tersebut, bisa kita lihat di sini adanya gelombang pulsa kotak 1,0 atau perbedaan potensial antara kedua sisi perangkat yang bisa disebut sebagai potential Hall. Untuk karakteristik sensor bisa kita ambil dari datasheet dengan demikian, seperti demikian, dan karakteristik sensornya seperti berikut. Kemudian ada persamaan matematis sensor yang dapat diambil dari datasheet. Flow rate L per min sama dengan pulse frequency per 7,5. Untuk rancangan rangkaian elektronika sensor bisa kita lihat dari desain rangkaian atau black box rangkaian. Ada beberapa komponen seperti modul mikrokontroller Arduino Uno, resistor, LED, water flow gas tengah sensor, dan sumber tegangan 9 volt, di mana desain rangkaian sendiri ini akan ditempatkan pada desain alat ini pada venturometer sebagai alat ukur kalibrasi. Kemudian untuk deployment diagramnya seperti berikut, di mana variabel fisika input aliran fluida atau debit akan masuk pada water flow gas tengah sensor, diubah menjadi variabel output sensor, tegangan listrik atau gelombang pulsa kotak, kemudian diolah oleh modul mikrokontroller Arduino Uno dan ditampilkan oleh LCD display. Nah, untuk variabel fisika input aliran fluida atau debit juga diolah dalam alat ukur kalibrasi sehingga tampilan data sensor dapat diolah sesuai dengan kalibrasinya dengan alat ukur.
Kemudian ada pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai persamaan model sistem. Persamaan model sistem di sini merupakan suatu penggambaran bagaimana suatu model sistem instrumentasi atau sistem pengukuran itu dapat bekerja. Secara penggambaran secara sederhana bisa kita lihat di sini input yang merupakan aliran fluida atau debit. Untuk sensornya merupakan water flow, gas tengah sensor, dan outputnya merupakan gelombang senyap kotak. Jadi untuk penggambaran ini dapat kita gambarkan kembali dalam secara kompleks bagaimana masukan, persamaan model sistem, dan keluaran. Di mana masukan di sini merupakan kecepatan aliran fluida dan lamanya waktu. Dan persamaan model sistem merupakan persamaan yang kita dapatkan dari datasheet atau karakteristik sensor. Dengan demikian, flow rate L min plus frekuensi per 7,5, di mana persamaan model sistem ini sendiri dapat dipengaruhi juga oleh percepatan rotor pada sensor dan adanya keluaran. Keluaran di sini merupakan hasil bacaan water flow gas tengah sensor. Tentunya hasil ini harus dikalibrasikan menggunakan alat ukur kalibrasi. Pada presentasi ini menggunakan venturimeter. Untuk linearitas sensor bisa kita tinjau atau kita bisa analisis dari hasil karakteristik alami variabel fisika aliran fluida atau debit dan hasil bacaan sensor. Berikut merupakan data hasil percobaan yang saya ambil dari literatur. Contohnya nomor 1 dengan sudut not derajatnya 21, kelajuan rata-ratanya 0,73 meter per detik dengan hasil karakteristik alaminya 9,93 menggunakan venturimeter dan hasil bacaan sensor berdasarkan karakteristik sensor merupakan 9,97 dengan persen kesalahan 0,44. Ketika tabel ini kita gambarkan dalam suatu grafik, bisa kita lihat di sini adanya hubungan yang linear atau garis karakteristik alami venturimeter dan karakter sensor jajar atau linear atau bisa kita lihat hampir sama. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa persamaan model sistem dan linearitas sensor sudah dapat membuktikan bahwa pemilihan sensor dan transducer yang sesuai dengan percobaan aliran fluida atau debit sudah tepat, yaitu water flow gas tengah sensor. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.